Oke hello everyone, welcome to Analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini kita bakalan bahas seputar PancakeSwap atau dengan tickernya yaitu Cake. Namun sebelum itu disclaimer dulu bahwasannya video ini sama sekali nggak bermaksud untuk mengajak teman-teman semua menjual ataupun membeli aset tertentu dan sama sekali nggak bermaksud buat mempromosikan aset tertentu. So always do your own research karena this is not financial advice. Dan per video ini saya record di tanggal 3 April tahun 2025. PancakeSwap atau dengan tickernya yaitu Cake ini udah menempati posisi ke-93 dari segi market cap-nya atau dari segi kapitalisasi pasarnya. Dan data ini teman-teman bisa cek langsung melalui coinmarketcap.com. Dan ini per tokennya itu dihargai sekitar $1,79 teman-teman. Dan ini sangat mungkin berubah ya di kemudian hari, bisa naik maupun turun. Dan di sini kalau buat teman-teman yang mungkin udah terjun lama di crypto market, harusnya teman-teman udah tahu dan mungkin udah pernah dengar ya buat PancakeSwap ini tuh project apa. Tapi buat teman-teman yang mungkin belum tahu, ini saya coba kasih gambaran sedikit ya. Di mana di sini PancakeSwap ini merupakan project ya atau tempat atau wadah ya untuk pertukaran terdesentral yang memungkinkan user itu bisa memperdagangkan cryptocurrency atau mata uang kripto tanpa perantara terpusat atau quote on quote tanpa centralized exchange, teman-teman. Di mana layanan ini itu dibangun di atas kontrak pintar otomatis yang digunakan oleh Binance Smart Chain atau BSC. Dan ini kalian bisa baca ya, kenapa meskipun Binance yang mengoperasikannya itu ini sebenarnya tidak dikontrol quote on quote, teman-teman. Kalian bisa baca karena memang PancakeSwap ini adalah suatu DEX ya. Dan di sini teman-teman bisa baca informasi lain seputar PancakeSwap ini. Namun di sini yang teman-teman perlu highlight adalah di sini token Cake ya, di mana Cake ini merupakan utility token dari PancakeSwap ini yang tentunya bekerja di jaringan token BEP20 di BSC atau Binance Smart Chain. Di mana utility utamanya atau fungsi utamanya dari Cake ini adalah untuk memberikan insentif kepada penyediaan liquidity ya ke platform PancakeSwap atau sebagai insentif lah ya penyediaan likuiditas ke platformnya dari PancakeSwap ini sendiri. Dan buat cara kerjanya kalian juga bisa baca-baca di sini teman-teman, tapi saya nggak bakal terlalu detail gimana banget karena mungkin teman-teman bisa baca sendiri supaya bisa lebih jelas. Dan di sini kalau kita coba lihat ke chart-nya, nah di sini kita pindah ke chart-nya, di mana kalau kita coba lihat nih dari sini dulu, di mana sebelumnya ya PancakeSwap ini tuh listing di kisaran 2021 teman-teman atau tahun 2021. Di mana di sini kalau kalian lihat nih harganya sempat melambung tinggi banget ya atau meroket tinggi banget, di mana dari bottom-nya yang ada di bawah sini kalau kita ukur ke atas ya 400-an% kira-kira buat kenaikannya teman-teman. Memang pada saat itu banyak banget ya token-token kripto yang mengalami kenaikan sangat signifikan termasuk PancakeSwap ini. Namun setelahnya kalian bisa lihat ini langsung dibanting turun dengan cukup signifikan juga ya ke bawah teman-teman, ini minusnya 70% lebih. Dan setelah itu dia eee setelah mencapai titik tertingginya ya, di harga kisaran $40 itu dia mulai menurun teman-teman, dan terus create yang namanya lower low, lower high, dan seterusnya teman-teman. Hingga turun ke harganya yang sekarang, di mana sisa $1 teman-teman ya, $1,7 lah ya, lebih kurang seperti itu. Dan sebenarnya kalau teman-teman notice atau teman-teman sadar, ini kan sebenarnya PancakeSwap ini udah ranging lama banget ya, atau udah konsolidasi lama banget, di mana ya kalau kalian lihat dari sini, terus ke sini, ini konsolidasi terus teman-teman. Jadi dia ya mungkin kalau kita persempit segini lah ya. Nah, lebih kurang segini dia terus-terusan konsolidasi dari area ini ke area ini, teman-teman. Dan ya kalian bisa lihat ya, di sini juga belum ada yang di breakout buat areanya, di mana demand area yang di bawah sini ini relatively masih strong juga, teman-teman. Nah, di sini dia menahan beberapa kali ya, price action dari PancakeSwap ini dan nggak pernah jebol atau setidaknya selama ini atau sejauh ini belum pernah di-breakdown buat demand area ini. Tapi begitu juga dengan resistance ya yang ada di sini, yang mana testing-nya juga udah banyak banget teman-teman. Kalian bisa hitung sendiri lah berapa banyak ini testing yang terjadi di resistance-nya. Dan ya, sampai sekarang juga kita belum berhasil breakout nih dari resistance yang di sini semenjak memang resistance-nya ini di-breakdown ya teman-teman pada saat itu. Dan di sini ada beberapa probability yang mungkin terjadi sama Cake atau ya, PancakeSwap ini secara tokennya atau secara price action dari tokennya. Namun tentunya teman-teman juga perlu highlight atau perlu garis bawahi bahwasannya ini sama sekali bukan saran finansial dan bukan ajakan jual beli, tapi ini pendapat saya pribadi atau POV saya semata, sangat mungkin salah, dan maka dari itu teman-teman harus due diligence dan analisa mandiri juga. Dan potensi pertama ya, ada kemungkinan atau ada potensi di sini PancakeSwap ini bakalan tokennya bakalan konsolidasi di sini atau mungkin ya paling enggak dalam jangka waktu dekat hingga menengah, kalau selling pressure-nya masih ditunjukkan seperti sekarang nih, yang mana cukup besar teman-teman, dari segi momentum selling pressure-nya, ini ada potensi buat dia menguji atau testing lagi di demand area-nya nih, yang di bawah sini, yang mana ya di kisaran sini lah ya, di demand area ini. Dan
Di sana ini mungkin quote on quote kita akan melihat adanya konsolidasi atau adanya ya mungkin konfirmasi-konfirmasi yang menarik ya, di mana kalau misalkan ternyata ini harus breakdown ke bawah teman-teman, maka tentu itu akan jadi indikasi yang sangat buruk buat PancakeSwap karena dia bakalan resmi hit lagi di all time low-nya dan tentu secara bias akan sangat bearish buat token Cake ini dan ada potensi ya dia mengunjungi ke level-level harga yang lebih di bawah. Dan itu buat probability atau kemungkinan atau skenario bearish-nya lah ya buat PancakeSwap ini. Namun sebaliknya, apabila kita dapat konfirmasi yang positif ya ketika dia hit di diamond area ini, let's say kita dapat konfirmasi yang cukup bullish, ini ada potensi buat dia melanjutkan ranging-nya teman-teman di range area ini ya. Jadi bisa aja dia eee, tetap ranging terus di range area ini dan ya mungkin dia akan coba kalau misalkan dia memang dapat reaction yang signifikan, dia bakal uji di resistance-nya yang ada di sini teman-teman. Yang mana kalau kita gambar di range-nya juga teman-teman atau kita pakai, channel ya buat gambarin range-nya. Ini juga resistance ini ada tepat di tengah-tengahnya nih, di area di sini teman-teman. Yang mana biasanya teman-teman secara teori ketika ada seperti ini, biasanya di area bawah garisnya itu digunakan oleh, quote on quote para pelaku pasar buat melakukan akumulasi gitu. Tapi tentunya ini bukan saran jual beli sama sekali. Dan di sini kalau misalkan dia berhasil breakout dari resistance yang di sini, maka dia bakalan uji lagi teman-teman ke resistance yang di atasnya ya. Yang mana resistance di atasnya ini sangat-sangat major teman-teman karena ini udah banyak banget ya seperti yang tadi saya kasih lihat berapa banyak nih, harga atau pergerakan naik yang ditahan oleh resistance-nya atau supply area-nya yang ada di atas sini. Dan di sini, ada juga kemungkinan di mana cake ini bisa aja mengalami kenaikan jika memang ada beberapa quote on quote news atau narasi yang mungkin cukup bagus buat cake ini, mengingat dia masuk ke narasi DeFi dan nanti kita juga bakalan lihat buat social mindshare dari narasi DeFi itu sendiri. Tapi I think ya kalau misalkan kita lihat di sini, mungkin kita coba buka aja sekarang buat, narasinya. Mungkin aja nih misalkan dari segi mindshare-nya, let's say narasi DeFi ternyata, mengalami kenaikan ya atau mengalami kenaikan dari, eee social mindshare-nya, misalkan sekarang kan ada di angka, ya kalian bisa lihat sendiri di kisaran 5% teman-teman. Kalau misalkan ternyata narasi DeFi jadi next narasi di kuartal 2 ini, let's say kayak gitu misalnya teman-teman, maka tentu itu akan bisa mendorong, banyak buyers yang juga mungkin tertarik ya untuk membeli token-token atau koin-koin DeFi dan mungkin PancakeSwap bisa aja nih dilirik dan kalau dia kebagian liquidity bisa aja buat mendorong harganya buat mengalami kenaikan dan testing juga nih di resistance-nya yang di atas sini. Itu untuk probability bullish ya teman-teman. Jadi, bisa aja PancakeSwap ini testing dulu and then dia baru mengalami kenaikan kalau kita dapat konfirmasi bullish-nya atau bisa aja memang dia, mengalami kenaikan secara langsung jika memang ada quote on quote ada narasi yang cukup bullish di PancakeSwap ini gitu lebih kurang. Namun, ada juga ya satu skenario lagi yang mana skenario bearish-nya yang tadi saya katakan kalau misalkan dia ternyata ketika testing nggak mampu bertahan di demand area-nya, maka dia bakalan breakdown dan create yang namanya, all time low baru teman-teman. Dan tentu itu akan sangat bearish ya dari segi price action-nya buat PancakeSwap ini atau dari token Cake-nya ini sendiri. Dan buat teman-teman yang mungkin nanya nih misalkan kalau, bulan happening dan PancakeSwap ini adalah salah satu token yang kebagian liquidity, secara target dia bakalan ke mana? I think ya kalau menurut saya pribadi, mungkin salah satu PR dari Cake ini dia harus breakout dulu dari supply area-nya dan kalau misalkan asumsinya seperti tadi, yang mana dia kebagian liquidity yang cukup signifikan di bulan nanti, mungkin salah satu target yang, cukup realistis buat dicapai adalah at least kalau dia bisa breakout dari resistance-nya di sini, ada potensi dia buat testing nih ke area resistance atau supply area-nya yang di atas sini, mengingat di sini juga banyak banget sentuhan ya yang terjadi di, token Cake ini sendiri gitu lebih kurang. Dan kalau kita coba lihat beberapa data seputar, token Cake ini sendiri, di mana kalau misalkan kita coba intip di bagian, ya dari token terminal ya, sebenarnya ini data dari token terminal untuk Cake ini nggak menunjukkan data yang bagus, di mana token trading volume ini terus mengalami penurunan dan juga fee serta revenue-nya ini juga tidak membaik ya sepertinya, ini terus mengalami penurunan juga gitu. Jadi bukan metrik yang positif untuk dilihat buat Cake ini sendiri. Dan di sini kalau kita coba lihat dari segi open interest-nya ya di Coin Analyze, di sini dalam 24 jam terakhir juga Cake ini mengalami penurunan open interest lebih kurang minus 11,14%, itu cukup signifikan. Dan kalau kita coba lihat dari CoinGlass, dalam, beberapa waktu terakhir memang volumenya juga sempat mengalami penurunan teman-teman di angka kisaran 14% dengan, total liquidation 629,18 ribu teman-teman lebih tepatnya dalam 24 jam terakhir dan itu didominasi oleh
long position ya. Dan wajar aja karena harganya juga kalian bisa lihat sendiri nih. Memang dalam beberapa hari terakhir ini terkoreksi dengan cukup signifikan gitu. Dan di sini, buat dari segi analitiknya ya, sebenarnya ada satu hal yang teman-teman perlu cermati di Cake ini, di mana kalau kita lihat datanya di kuartal 2 teman-teman, ini sebenarnya adalah kuartal yang secara historical, sekali lagi secara histori atau secara sejarahnya, ini paling negatif buat Cake ini. Kenapa? Karena di kuartal 2 dari tahun 2021 sampai ke 2025, ini, Cake ini belum pernah, sekalipun menunjukkan return yang positif teman-teman. Dan di sini mungkin saya sedikit koreksi ya, karena tadi di awal saya sempat bilang kalau nggak salah Cake itu listing-nya di tahun 2021, tapi di sini menunjukkan ternyata 2020 dia udah mulai ada return-nya, berarti dia udah listing di kisaran tahun tersebut. Dan di sini kalau kalian lihat juga, di kuartal 2 sekarang ini udah mulai mengalami minus, yaitu minus 8,55% ya. Jadi ini bukan, return yang cukup oke sebenarnya untuk mengawali kuartal 2 ini. Ya dan kalian bisa lihat ya di kuartal 2 ini adalah kuartal dengan historical return terburuk buat, Cake ini. Tapi mari kita lihat apakah di kuartal 2 ini akan menjadi kuartal 2 yang berbeda buat Cake ini, mengingat dia udah 1, 2, 3, 4 tahun nih di kuartal 2 itu Cake ini minus. Apakah di kuartal 2 kali ini bakalan menjadi pembeda buat Cake? Kita akan coba nantikan aja ya. Dan coba menurut kalian gimana pendapat kalian seputar narasinya yaitu DeFi dan juga token Cake ini? Apakah ada possibility untuk mengalami kenaikan atau mendapatkan return yang signifikan di token ini? Atau justru menurut kalian ini token yang udah lama dan mungkin liquidity bakalan lebih flowing ke token-token yang baru? Feel free tulis pendapat kalian di kolom komen di bawah, dan juga jangan lupa buat teman-teman yang mau request analisa koin, jangan malu-malu dan jangan sungkan. Kalian bisa langsung request aja di kolom komen di bawah. Dan kalau misalkan banyak yang tertarik, akan saya usahakan buat bahas cepatnya kayak token Cake ini. Dan lebih kurang kayak gitu, thank you banget buat teman-teman semua yang udah nonton video ini sampai habis, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.